Di tengah hiruk-pikuk kontestasi pemilu dan Pilpres 2024, belakangan kembali muncul wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Wacana pemakzulan awalnya muncul dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam petisi 100. Kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dan meminta Jokowi dimakzulkan akibat dugaan tersebut. Lantas, seperti apa sebenarnya proses pemakzulan presiden? Dan apakah mungkin pemakzulan terhadap Jokowi dilakukan? Yang patut diingat bahwa sejarah mencatat pemakzulan presiden lebih dari sekali terjadi di Indonesia, kendati semuanya lebih berporos pada proses politik. Secara ketatanegaraan, aturan pemakzulan presiden dan wakil presiden termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 7A dan 7B. Dalam pasal 7A dijelaskan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Meski demikian, pemakzulan ini haruslah memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam pasal 7B. Pertama, sebelum mengajukan ke MPR, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Proses pengajuan permintaan untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum di MK ini harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah dinyatakan terbukti bersalah oleh MK, MPR kemudian harus memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden yang diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelahnya, presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika merujuk aturan tersebut, sebenarnya bukan tidak mungkin Presiden Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatannya. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya Kamis 11 Januari. Hanya saja prosesnya akan berlangsung sangat lama dan panjang. Selain itu, ada proses politik di DPR yang harus dilalui jika ingin memakzulkan presiden. Nah, ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya. Impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga anggota DPR. Dari 575 sepertiga berapa? Dari sepertiga ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama. Sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia, tercatat sudah ada 3 presiden yang lengser melalui proses pemakzulan. Mereka adalah presiden sekaligus proklamator kemerdekaan RI Insinyur Soekarno, presiden kedua yang bercokol hampir 32 tahun Soeharto, dan presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Kendati demikian, ketiganya bisa disebut dimakzulkan secara politik. Soekarno adalah presiden pertama yang dimakzulkan setelah berkuasa selama 20 tahun. Pemakzulan ini dianggap tak sesuai dengan Undang-Undang 1945, kendati MPRS yang secara resmi menurunkan Soekarno. Pasalnya kala itu secara de facto Soeharto memegang kekuasaan negara, sehingga dapat dikatakan pemakzulan ini dilakukan dengan cara kudeta halus. Soeharto yang selanjutnya meneruskan kekuasaan Soekarno akhirnya mengalami nasib hampir sama. Soeharto yang berkuasa hampir 32 tahun dimakzulkan dengan paksa setelah berbagai aksi unjuk rasa, kekerasan dan krisis moneter melanda Indonesia. Singkatnya, kala itu secara de facto, rakyat tidak mendukungnya lagi. Lantaran tidak ingin lebih tragis dari pendahulunya, Soeharto kemudian memakzulkan dirinya sendiri. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur diberhentikan karena dekretnya kala itu membubarkan MPR, DPR, dan Partai Golkar. Dinyatakan dalam fatwa Mahkamah Agung telah melanggar konstitusi. Pemakzulan Gus Dur setidaknya menjadi contoh bagaimana kekuatan politik dapat menjatuhkan presiden tanpa menempuh proses hukum yang panjang. Pertanyaannya, apakah Jokowi dianggap melanggar konstitusi sehingga kemudian pantas dimakzulkan? Atau dalam waktu dekat bisakah terhimpun kekuatan politik yang sangat besar untuk mendorong pemakzulan secara politis? Meskipun 3 kali terjadi di Indonesia, seperti disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, jika sesuai konstitusi, pemakzulan presiden tak akan rampung dalam waktu singkat, apalagi sebelum hajatan pemilu 2024.